muliakan, yang kita hormati Guru Halimatus Sa'diyah sebagai tuan rumah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari hadirin wal hadirat, jemaah rahimakumullah yang berbahagia. Di dalam kesempatan menjelang siang hari ini, marilah terlebih dahulunya kita bersama-sama mengungkapkan betapa besarnya puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas maghfirahnya, hidayah, inayah, atas petunjuk dan pertolongan Allah jualah, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa dapat meluangkan waktu kita, menyisihkan kesibukan kita dalam keseharian untuk bersama-sama mengabulkan hajat daripada tuan rumah sekeluarga dalam rangka memperingati tentang Isra dan Mi'rajnya dan tentang haul seorang Syekh Al-Murabbi Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mudah-mudahan kita memohon berdoa kepada Allah Ta'ala, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita perbuat pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, mencurahkan rahmatnya yang luas, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, urusan dunia akhirat dikabulkan, dan dosa kesalahan kita mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kehariban pemimpin kita, junjungan kita, suri tauladan kita, satu-satunya makhluknya Allah yang dapat memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, pengikut-pengikut Rasulullah yang setia, yang beriman ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari hadirin wal hadirat jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, tidak terasa bagi kita semua, kita telah memasuki di pertengahan bulan Rajab. Kalau tidak salah hari ini sudah hari ke-16 lah kalau ada salah. Nah, bulan Rajab. Jadi kita berbahagia, Allah masih berikan kesempatan kepada kita dengan Allah panjangkan umur, sehingga kita bersama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, diantaranya dengan menguatkan, memperbanyak amal ibadah di bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena di antara hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala telah bersabda, syahrul Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Yang artinya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan daripada umat-umatku. Nah, oleh karena itulah setiap amal kebaikan, setiap amal soleh di dalam bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, diperbesar pahalanya dari luar bulan
bulan Rajab. Bahkan di dalam kitab Ad-Durratun Nasihin disebutkan satu kebaikan yang dikerjakan oleh setiap orang yang beriman, Allah balas 70 kebaikan di bulan ini nih. Sedekah kita mampu 1000, sama balasannya 70.000. Sembahyang dikerjakan 1 rakaat 2 rakaat, balasannya sama dengan 70 rakaat pahalanya di bulan Rajab ini. Walhasil setiap amal kebaikan 1 kali diganjar, dibalas oleh Allah dengan 70 kebaikan. Karena ini bulannya Allah Ta'ala. Nah, maka tinggal kitanya saja lagi, apakah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya dengan memperbanyak ibadah di bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada gampang-gampang Rajab ini. Nah, oleh karena itulah tepat di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah, bahkan nikmat yang sangat besar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nikmat anugerah yang sangat besar? Tidak lain dan tidak bukan adalah suatu peristiwa yang hanya dialami oleh Nabi kita, yaitu peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya tidak pernah mengalami Isra dan Mi'raj ini. Hanya Nabi kita yang mengalaminya. Ini kan suatu keistimewaan, suatu kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Betapa besarnya kedudukan, pangkat derajat Nabi kita di sisi Allah Ta'ala, sehingga beliau di Isra dan Mi'raj. Bahkan kata Nabi kita, afdalul layali, yang paling afdal, yang paling utama malam terhadap aku ya Rasulullah, yaitu malam di Isra dan di Mi'rajkannya beliau. Ini bagi Nabi, ini hanya khususnya ketentuan bagi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul layali, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama malam di sisi aku adalah malam Isra dan Mi'raj. Adapun kita tidak di malam Isra dan Mi'raj. Bagi umat-umatnya ada malam yang afdal, malam yang paling utama. Kebiasaannya di malam bulan Ramadan, apabila terjadi di malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Itu bagi kita malam yang paling afdal, malam yang paling utama, malam Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah ada malam di Isra dan di Mi'rajkan bagi Nabi. Jadi ada pendapat ulama, di antaranya membahas masalah amal ibadah paling utama itu dilaksanakan di siang hari atau di malam hari. Jadi para ulama-ulama sufi, Bapak Ibu sekalian, para aulia-aulianya Allah Ta'ala, mereka berpendapat sama, paling afdal beribadah itu malam hari. Nah, malam hari paling afdal, apalagi di sepertiga malam, paling afdal sudah beribadah, amal saleh ini dilaksanakan. Karena ujar bahasa kita lah, singalnya kuat, dan singalnya tuh kuat, munajat, musyahadah, murakabah kepada Allah Ta'ala. Bahkan di malam hari ini, apabila sudah sepertiga malam, kita diperintah, disuruh memperbanyak istighfar.
mulai jam 12 malam tuh, sebelum fajar disuruh memperbanyak istighfar. Itu waktunya tepatnya. Kalau siang hari setelah asar bagus. Tapi kita disuruh beramal ibadah diperbanyak di malam hari. Makanya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau itu sangat sedikit tidurnya. Amun kita lain lah, bangunnya yang banyak, guringnya bangunnya yang banyak, guringnya sedikit. Guru kita bangunnya banyak, tidurnya sedikit. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang aulia Allah Ta'ala. Apalagi wali sama, kada guring sedikit, kada kuah guring. Kenapa? Dengan alasan asyiknya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah nyaka asikan dahulu di waktu mamunduk nyaka ramian, biar bahasa kita badung tahan sama lama. Mulai maghrib badung akawanan nih di pondok sampai bang subuh. Makanya gantungan ini nanya tahan di pondok. Nyaka asikan galata menjiwai. Kayak itu jua orang aulia. Kayak itu jua orang-orang nang dicintai Allah Ta'ala, nang dekat dengan Allah Ta'ala, kada karasaan sama laman beribadah. Kada sama lama, kada karasaan sama laman munajat kepada Allah Ta'ala. Amun kita gelisah, sembahyang tarawih aja, gelisah baru kita 20 rakaat. Apalagi ayatnya panjang-panjang imam nih. Nah pindik-pindik aja imam ayatnya, yang sikap selesai sembahyang tarawih. Itu kita bertentangan dengan nafsu. Kita apa yang berkata? Jadi para aulia-aulianya Allah Ta'ala ini, wali-walinya Allah Ta'ala ini, mereka ibadah luar biasanya di malam hari. Di siang hari biasa, tapi malam hari mulai masuk matahari, tenggelam matahari, mulai sudah bersiap-siap untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Hanya rame ibadah tadi, membaca Al-Quran kada karasan saja, membaca Al-Quran kada karasan 2 jam. Kalau imam kita Imam Syafi'i Muhammad Idris Asy-Syafi'i, beliau sembahyang dalam sehari semalam bisa menghatamkan Al-Quran. Sembahyang fardu tuh kali 5 waktunya, seharian semalaman ayatnya sehatam Al-Quran. Kita lah bubuhan para bersup-supan ayam aja, kuliah kulwallah, kuliah kulwallah, itu aja kita para bersup-supan. Jadi Imam Syafi'i ini seharian semalaman dalam sembahyang dalam menghatamkan Al-Quran. Imam kita, ayo kada kau diturut para aulianya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan artinya kita kada kawa manurut seperti itu, cinta barang di hati dengan para aulianya Allah Ta'ala. Abu Yazid berkata, barang siapa yang dalam hatinya, artinya